Karena memang di mana Quran itu menjadi sesuatu yang sifatnya pembuktian, apakah orang itu beriman atau enggak. Jadi kalau kemarin saya itu ngobrol sama di ipar saya, ponakan ipar saya yang belum kawin itu, saya tantang gini, kalau kamu tahu untuk mengetahui cintanya calon bojomu sama kamu, tak bilang gitu, itu bilang aja, apakah jika aku ini nanti penjual pentol kamu tetap cinta sama aku gitu. Kalau dia tetap cinta, berarti ya benar cintanya. Nah, terkait dengan keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW, orang saat itu percaya kepada Nabi Muhammad itu yang percaya, itu berarti percaya beneran. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Muhammad menyatakan dzalikal kitabu la raiba fih, dan beliau mengatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Loh, pada saat inilah dzalikal kitab itu kan lam ta'rif ya kan? Itu kan berarti ada barangnya. Lah Alkitab saat itu tidak ada barangnya. Rasulullah itu tidak megang satu mushaf atau kertas pun. Sehingga ketika beliau mengatakan dzalikal kitabu, itulah atau inilah kitab, itu tidak ada. Ya hanya apa yang ada di lisan Rasulullah. Apalagi disampaikan la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Orang ragu lagi kalau ketika tahu bahwa Rasulullah itu atau Muhammad yang dikenal itu tidak ada yang mengenal beliau sebagai orang yang bisa baca tulis, dikenal tidak bisa baca tulis, terus menyatakan inilah kitab. Yang namanya kitab itu ada tulisan, ada bacaan, ada. Maka ketika itu banyak yang ragu. Tantangan ayat ini menyatakan wa in kuntum fi raibin, dan jika kamu ada dalam keraguan mimma nazalna, kata Allah, terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, atas hamba kami Rasulullah Muhammad SAW, maka ditantang faktu bisurat. Nah, ini satu tantangan yang memang sifatnya hampir tidak mungkin jawab. Karena apa? Quran itulah, kalau dari sisi tata bahasa itu kan nggak mengikuti tata bahasa gramatikalnya Arab ya. Dia seperti puisi tingkat tinggi. Nah, karena seperti puisi tingkat tinggi inilah kemudian orang Arab itu mengatakan itu hanyalah syair. Maka saat itu ketika ada tantangan ini, faktu bisuratim mim mithlihi, coba sih kalau kamu memang masih ragu itu bukan karangan Muhammad, itu juga bukan sesuatu yang sifatnya bisa dibuat-buat. Sekarang kata Allah, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Nah, itu. Kan Al-Quran itu sampean lihat sendiri ya. Rima atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ada prosa. Rima katanya itu kan sangat teratur, runut, kemudian kalau misalnya wal asr innal insana lafi khusr, kan gitu. Dengan akhiran ro gitu misalnya. Atau wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu kan a gitu. Kalau qaf juga qaf, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ma khalaq, itu qaf semua itu. An-Nas juga gitu. Jadi itu keindahannya itu tidak bisa dibuat-buat, karena orang mungkin bisa bikin rima kata yang kemudian pakai sin semua, ro semua, tapi belum tentu isinya begitu gitu. Nah, sementara Quran itu tidak saja indah, tetapi juga bermakna luar biasa muatannya. Maka wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, coba kamu kino gitu. Nah, ternyata memang ada orang-orang yang mencoba untuk membuat itu
ada yang mencoba membuat itu untuk kemudian meragukan karena menganggap mungkin bahwa Quran itu hanyalah buatan manusia. Quran itu hanyalah sebuah ciptaan manusia yang ya bisa dibikin. Maka ada yang aneh itu. Jadi misalnya ada yang terkenal dengan Musailamah Al-Kadzab itu, dia pengen bikin tandingannya surat Al-Asr. Dia menulis begini, ya wabar, innama anta iratu wasodar, wasairuka nafrung nakor. Nah, jadi artinya gini, wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Gitu. Jadi wasairuka nafrun nakor. Nah, jadi ia memang akhirnya roh semua, tapi dia kemudian nggak ada isi apa ya bulu gimana itu. Jadi ini yang kemudian pada masanya siapa? Masanya ini pada ketika itu dia mencoba membuat satu syair itu dengan gaya rima kata seperti itu sudah mulai sejak di awal akhir akhir dari periode Nasrullah mau wafat itu, sehingga ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar pertama menyatakan, ketika apa yang akan kau lakukan? Yang pertama kulakukan adalah memerangi nabi-nabi palsu. Itu. Jadi Khalifah Abu Bakar itu ketika ditunjuk pertama untuk melanjutkan pemerintahan Islam sepeninggal Rasulullah, itu pertama adalah memerangi nabi-nabi palsu untuk membersihkan Islam dari seperti ini. Nah, ada satu, kan di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil ya. Al-Fil, tahu surat Al-Fil ya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Kan lam semua itu. Tarmihim bi hijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Lam semua. Nah, itu mereka juga bikin surat Al-Fil gitu. Sama sebutannya yang berarti gajah. Tapi dia bilang Al-Fil, Malfil. Gitu. Suratnya sama Fil, wa ma adraka malfil. Lau dhambu wabil wa khurtumil tawil. In dzalika min khalqi rabbinal fil. Gak jelas. Artinya pokoknya gitu. Lalu dia bikin juga surat Ad-Difda, artinya kodok. Itu juga. Itu yang artinya itu kodok yang sedang melompat-lompat dan sebagainya. Artinya tidak akan bisa manusia membuat satu tandingan Quran yang memang itu murni bukan ucapan manusia, tetapi ucapannya Allah. Nah, tapi kembali kepada keraguan ya. Kalau kita perdalam dari sisi keraguan, kenapa manusia ragu, kenapa fi roibin. Kalau kita tarik garis lurus ke sekarang, seandainya Rasulullah Muhammad SAW itulah hidup di zaman sekarang, seseorang yang tidak dikenal alim, tidak dikenal ahli tafsir atau ahli apa, lalu kemudian membuat satu pengakuan, ini loh Quran, ini loh firman Allah. Saya kok rasa sebagian dari besar kita itu nggak akan percaya. Sehingga saat itu misalnya ya Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Lahab dan kawan-kawannya yang orang-orang terkenal, apalagi rabbi-rabbi Yahudi, rahib-rahib itu pendeta-pendeta Nasrani, tidak percaya itu kayaknya ya wajar dari sisi manusia. Sehingga mereka kemudian membuat tandingan-tandingan mereka waktu penyair tingkat tinggi loh. Mereka itu dikenal dengan para penyair-penyair yang hebat. Tapi begitu tahu Al-Quran, bagi yang memang ada jatah beriman, mereka ya kemudian beriman. Tapi bagi yang tidak ada jatah beriman, ya
tetap aja ingkar itu. Makanya di sini fa illam taf'alu, dan jika kamu tidak bisa membuatnya, kata Allah, dan memang walan taf'alu, kamu tidak akan mampu membuatnya, fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kamu dengan pengakuan-pengakuan kamu itu akan ada ancaman neraka, uiddat lil kafirin, neraka yang bahan bakunya dari manusia dan batu. Saya kok gini ya, kalau ada bahasan neraka itu ya, simpel aja itu. Orang kalau tidak percaya neraka itu ya. Sekarang itu kita punya yang namanya bintang-bintang itu ya. Ada miliaran bintang di sana, di luaran, baik di dalam galaksi Milky Way, galaksi Bima Sakti kita, maupun di galaksi lain yang juga jumlahnya miliaran galaksi. Di galaksi kita saja, yang terdiri dari miliaran tata surya, lalu di tata surya kita saja, ya tata surya kita saja, itu kita punya bintang namanya matahari. Matahari itu jangankan kok ke inti matahari. Kita itu misalnya berjalan sekian puluh juta kilometer dari matahari, kita itu sudah hancur loh. Kita itu sudah meleleh. Bahan pesawat paling canggih apapun, paling kuat apapun, jangankan kok mendekati matahari. Itu. Sekian juta kilometer dari matahari itu sudah hancur. Nah, kalau Allah memakai itu sebagai neraka jahanam misalnya, itu kan, apa susahnya? Itu loh, saya ingin melogikakan, bukan melogikakan ya, gampangnya diterima akal kita. Padahal yang wama utitum minal ilmi illa qalil, dan tidaklah Allah itu katanya firman-Nya, kuberikan kamu itu ilmu kecuali sedikit sekali. Pengetahuan kita tentang matahari, pengetahuan kita. Nah, kalau di sini sebutkan waquduhan nasu wal hijarah, bahwa bahan baku api neraka itu adalah dari manusia dan batu. Batu-batu yang seperti apa ini yang diancamkan oleh Allah? Kita ya perlu berpikir ya. Tentu yang akan dibakar di sana nanti itu kan bukan jasad ini, jasad ini seperti yang kemarin saya bilang adalah disposal casing. Bahan baku yang memang dibuat Allah itu hanya sekali pakai. Tubuh ini memang hanya sekali pakai. Mas Dika yang dulu dilahirkan sekitar 25 ya, 28 tahun yang lalu, itu memang didesain Allah hanya masa pakai kedaluarsanya ya antara 70-80 tahun. Kan gitu. Kalau orang-orang dulu didesainnya itu masa pakainya sebenarnya lama ya, 100-an, tapi pola hidup manusia itu yang bikin kemudian makin dikit. Cuma segitu aja. Terus glory entah berapa puluh tahun lagi dan akan selesai. Maka kemudian ditaruh di sini, yang dibawa pulang ke akhirat adalah ruh kita. Nanti untuk disiksa di neraka maupun diberikan kenikmatan di surga tentu dengan casing yang berbeda ruh ini. Yang kompatibel, yang match dengan alam di sana. Wallahu a'lam seperti apa. Saya pernah, seperti yang saya ceritakan, NASA pernah menemukan satu planet yang isinya itu hanya berlian. Jadi kayak bumi gini, tapi isi bebatuannya itu berlian. Lalu ada satu planet yang bahkan sudah digambarkan di salah satu film Hollywood juga, yang angin setiap kali berhembus di planet itu akan menghancurkan apapun material yang ada di situ, termasuk manusia. Jadi saking panasnya angin itu, nah ada kalau salah dalam salah satu hadis itu, neraka yang kemudian bahkan anginnya itu menghancurkan tulang belulang. Nah, NASA kan baru melihatnya dari sisi perhitungan fisika ya, atau perhitungan astronomi. Detailnya seperti apa di sana juga tidak tahu, dia berada di konstelasi bintang lain, kan gitu.
Nah, kalau Allah membuat itu neraka, itu gampang sekali. Tapi kemudian kenapa kita sulit sekali mempercayai neraka, kan gitu? Di alam semesta ini diperkirakan ada 400 miliar gugusan bintang di galaksi Milky Way kita, belum di galaksi Andromeda. Nah, padahal di alam semesta ini diperkirakan ada 400 juta lebih, bahkan ada yang mengatakan 4 miliar galaksi lain di alam semesta. Dan nothing, kita tidak tahu apa-apa. No nothing. Bahkan satu di antara robot antariksa yang paling canggih sekalipun, yang diluncurkan tahun 80-an, 70-an, itu sekarang baru keluar dari tata surya kita. Masih di galaksi Bima Sakti, baru keluar dari Pluto agak ke sana dikit. Itu pun sudah susah kita mengendalikannya, karena sistem kendali yang sudah bukan menggunakan energi matahari. Itu yang diketahui ya baru sedikit sekali. Bisa kita bayangkan betapa masih, kalau orang Jawa, sak kuku ireng dari yang kita ketahui tentang alam semesta ini, apalagi tentang alam yang Allah ceritakan sebagai surga maupun neraka. Makanya sangat gampang bagi Allah jika menjanjikan bahwa nanti kita, setiap orang, akan mendapatkan arduhas samawati wal ardh. Setiap orang kita itu jika masuk surga akan mendapatkan seluas langit dan bumi. Berarti kita dikasih satu planet minimal. Nah, kita di sini rebutan 100 meter, 200 meter. Makanya orang-orang beriman itu la tamutanna ainaika ila ma mata'na bih. Karena pada gambar yang jelas terang dalam hatinya. Ya, keluar ya. Karena itu ayo tidak meragukan Al-Qur'an. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nabi palsu itu disebut Musailamah namanya ya. Al-Kadzab itu gelar bahwa dia pendusta, gelar yang diberikan setelah dia memang menang. Memang akhirnya dia diperangi ya, dia diperangi oleh Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar sebagai khalifah mengirimkan panglima perang yang setiap kali diperang tidak pernah kalah, yakni Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diperintahkan untuk memburu. Oh, waktu itu Musailamah, jangan salah ya, Musailamah ini udah dapat pengikut lah. Pengikutnya ratusan, bahkan ribuan. Pengikutnya luar biasa dan membentuk pasukan perang juga. Sehingga ketika yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar juga pasukan perang yang tangguh, dipimpin langsung Khalid bin Walid. Akhirnya ketemu di daerah di sekitar Yamamah, kemudian bertempur di sana sampai kemudian terbunuh si Musailamah ini. Yang kemudian mendapatkan gelar apa? Al-Kadzab, atau orang pendusta. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Sudah 3 kali jawab saya. Waalaikumsalam. Ustaz, gini Ustaz, yang saya tak mau tanyakan masalah itu tadi astronomi dan lain-lain. Itu kalau ditarik kesimpulan dengan surat Ma'arif itu gimana Ustaz? Malaikat itu kalau mau ketemu Allah itu jaraknya 50.000 tahun Ustaz. Kalau dibandingkan dengan galaksi-galaksi itu kalau diuraikan gimana Ustaz? Saya juga agak bingung. Tolong uraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah bingung. Jadi gini ya, Allah itu maujud ada sebelum adanya alam semesta. Allah itu maujud bahkan sebelum adanya waktu. Allah itu maujud sebelum adanya jarak. Maka Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak mungkin diukur dengan jarak.
Jikapun ada kalimat di dalam hadis maupun Quran tentang jarak 50.000 tahun kepada itu hanya memberikan kepada kita ilustrasi tentang posisi dan derajat. Jadi bukan tentang jarak dalam arti fisiknya. Karena apa? Waktu yang kita kenal sekarang, baik tahun, detik, jam, itu hanya ketika matahari ini berputar, berotasi di tempatnya, dan bumi ini berevolusi mengelilingi matahari. Ketika nanti matahari itu sudah berhenti berotasi, kemudian bumi juga berhenti mengelilingi matahari, ya berhenti pula waktu. Maka ukuran tahun, ukuran jarak pun tidak ada. Bagaimana mengukur jarak jika Allah adalah mil'us samawati wa mil'ul ardi, yang artinya Allah memenuhi langit, memenuhi bumi. Berarti tidak ada ruangan kosong yang tidak ada Allah di sana. Bukan berarti Allah ada di mana-mana itu Allah banyak. Tetapi Allah Esa Maha meliputi jagat raya. Sehingga kalaupun ada misalnya ketika malaikat hendak bertemu Allah, lalu perlu jarak 50.000 tahun. Coba bayangkan. Kalau malaikat di satu titik, lalu ingin menuju Allah butuh 50.000 tahun. Lalu jarak satu titik tadi dengan Allah itu diisi apa? Berarti tidak ada Allah di sana. Tidak ada kuasa Allah di sana. Kan itu menyalahi juga firman Allah yang lain. Bahwa aku itu dekat kepada kalian, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa aku itu lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah posisi. Posisi apa derajat? Posisi apa kekuasaan? 50.000, 10.000, 100.000. Itu bahkan di dalam kajian bahasa untuk orang-orang Arab itu untuk menggambarkan jamak saja. Bisa jadi bukan tepat 10.000 sekian. Pokoknya orang Arab itu kalau menggambarkan apa? Banyak itu kadang diwakili dengan 70, 700, 7.000, 50.000 dan seterusnya. Sehingga tidak usah bingung karena Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, waktu maupun ruang. Allah itu maujud bahkan sebelum adanya waktu, tempat dan ruang. Oke, tidak dibatasi oleh masa. Jadi gini, sebagai gambaran aja ya, biar kita agak tercerahkan. Ini karena bicara hukum fisika ya. Saya dulu jurusan fisika waktu SMA. Nah, sampean tahu ada 3 jenis sinar ya. Sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Sinar alfa ini, saking kuatnya sinar ini, dia itu bisa menembus kertas tuh. Jadi massa penyusun kertas, partikel massa penyusun kertas buat sinar alfa itu tidak ada, maka dia tembus tuh. Mampu menembus itu. Sinar alfa atau kayak sinar laser itu kan. Cuman kalau kertas kan dia tembus itu. Lalu tingkatan yang lebih kuat lagi sinar beta. Nah, kalau sinar beta itu bahkan yang lebih kayak triplek apa itu bisa tembus dia. Dia bisa tembus. Kayak sinar ronsen ya kan, yang tubuh ini kalau pakai ronsen kan kelihatan tuh tulang-tulangnya. Jadi kulit ini tidak bisa menghalangi sinar. Kalau sinar alfa beta, sinar gamma itu bahkan dia tembok itu tembus gitu. Ini sinar yang posisinya justru lebih kuat, bisa mengurai massa penyusun partikel bahkan tembok sekalipun. Nah, artinya buat sinar gamma, tembok itu tidak ada gitu kan. Lah bayangkan kalau Allah itu adalah nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Artinya la ilaha illallah. Itu bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, tapi lebih luas adalah sesungguhnya tidak ada alam semesta ini kalau memang Allah itu maujud. Jadi maujudnya alam semesta ini ya karena terbatasnya kita saja, sehingga jangan sampai kita membatasi Allah dengan sesuatu yang sifatnya kebendaan. Itulah karena Allah itu tidak bertempat, karena Allah itu memenuhi jagat
saya ini. Jadi makanya saya juga nggak setuju dengan pemahaman bahwa ketika Allah menafsirkan tumastawa 'alal 'arsy, Allah bersemayam di atas arsy, terus diartikan Allah itu punya kursi di satu tempat entah di galaksi mana, terus nanti ya nggak bisa. Sekarang gini ya, orang-orang itu kalau ngomong Allah di atas, misalnya gini, bumi kita ini kan bulat gini, mana ada bulat ini, coba pinjam, coba helm itu aja, helm sama sini, coba saya di situ aja sini. Kalau mereka mengatakan misalnya Allah itu di atas, ini saya bawa helmnya, Ini anggap aja bumi bulat, planet bumi. Di sini peta Indonesia, ya kan? Peta Indonesia. Berarti kalau kita berdiri di sini, ini kan kepala kita di sini nih, ya kan? Lalu di sini misalnya Arab, di sini Amerika. Lah yang kepalanya Indonesia, orang Indonesia kan kepalanya di sini. Dia mengatakan atas itu di sana berarti. Ya kan? Lalu misalnya di sini orang Australia atau orang Kanada atau orang mana itu. Atas di sini. Bumi berputar gini, seret gitu kan? Ya kan? Bumi berputar nih. Ketika misalnya jam 1 siang ini, jam 1 siang di sini orang Indonesia mengatakan atas itu di sana. Tapi jam 1 malam orang Amerika ini atas di sana. Berarti sebenarnya Allah di mana? Ayo aku tanya. Arsnya manusia di mana? Coba kalau di atas itu di atas bener. Kan enggak ada berarti. Masa orang Islam di sini mengatakan atas di sebelah sana, lalu orang Indonesia di sini yang Islam mengatakan atas di sana. Terus orang Arab di sini. Kalau kebetulan ada di kutub utara sini ars di sana. Lah terus arsnya di mana? Apalagi kalau berputar nih, bumi kan berputar nih, berarti nggak jadi di sana dong, jadi di sana. Nah, sehingga dari sisi hukum itu saja loh, itu sudah terbantahkan bahwa Allah itu bertempat di satu tempat atau satu titik koordinat di alam semesta ini. Itu jelas pemahaman yang clear. Ya, saya rasa itu. Ada lagi? Oh, siapa yang mau tanya? Pak Surono? Yang keras suaranya? Ya, silakan. Ada tanya, Gus. Oke. Ya, mulai dari awal surat ini. Seandainya Allah itu atau lewat Rasulullah itu tahu Alif Lam Mim Zalikal Kalam wa Yudalil Tadi mungkin banyak yang percaya. Jadi tapi di balik itu ya ada lagi kalau melihat ayat 20 ini sama dengan orang yang aku ini sudah dikendaki Allah begini ya tidak bisa kamu ada ini petunjuk Tuhan. Tapi kalau diambil ini walau Allah ayat 20 itu seperti kata-kata itu ya benar. Iya, kalau ini Pak Haji Abdullah dari Kalimantan Selatan tanya, mungkin kalau dzalikal kitabu itu diganti dzalikal kalamu bahwa ini adalah kalam Allah, ya belum tentu percaya juga Pak itu. Kenapa? Loh, siapa saksinya bahwa itu kalam Allah itu dari lisanmu wahai Muhammad? Itu mesti orang kafir Mekah. Nah, tidak semudah itu. Kenapa? Karena meskipun dzalikal kitabu itu karena nggak ada kitab. Kepercayaan mereka itu bukan karena nggak ada kitab atau ada kitab, tapi siapa yang mengatakan itu. Kalau seorang Muhammad gitu kan mereka bilang begitu, yang bukan siapa-siapa. Entah lagi kalau yang mengatakan, buktinya apa? Mari kita pelajari. Seandainya malaikat diturunkan, lalu orang mati dibangkitkan untuk bersaksi atas kebenaran itu, mereka juga loh tidak akan pernah bersaksi, gitu kan? Jadi sudah ada sebenarnya Pak Walitul, Nabi Muhammad itu diperintah Allah untuk menyatakan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang ada dariku ini bukan dari hawa nafsuku tapi illa wahyu yuha. Tapi apa yang ada coba dibuka Pak, itu di surat An-Najm coba dibuka.
Surat An-Najm ayat 3. Yang jawaban dari Pak Haji Abdullah tadi itu bisa dilihat. Dibaca sendiri ya, betul. An-Najm ayat 3. Itu karena memang sudah banyak yang meragukan gitu, lalu Allah menurunkan surat An-Najm ayat 3. Sudah ketemu Pak Dul? Sampun Gus. Surat An-Najm. Surat An-Najm di surat berapa Pak Haji Abdullah? Panggil Pak Abdullah. Karena sudah sepuh jadi dunuk ketemunya. Surat keberapa surat An-Najm? Surat 53, Gus. Surat ke-53 ayatnya 3 Pak Hidayatullah. Panggil. Oh, coba dibaca. Pendek kok ayatnya. Pun, monggo. Udah nyala kok speakernya. Mikrofonnya dinyalain aja Pak Abdullah. Monggo pun, udah. Tolong bacakan lainnya aja. Oke. Ayo Pak Jo, coba Pak Jo. Ketemu Pak Jo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Sadaqallahul Azim. Nah, lanjutnya. Tidak lain Al-Quran. Ayat keempat. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oke, jadi illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa. Jadi bukanlah itu dari hawa nafsunya. Sudah menyatakan begitu. Tapi ya tetap saja enggak percaya namanya, enggak beriman. Jadi jelas ya, Pak dari Masjid An-Nur Surabaya tadi Al-Ikhlas. Jawaban tentang posisi Allah tadi nggih. Oke, matur Gus. Oke, jadi gitu saya sampaikan tentang itu karena jelas banget bahwa Allah itu memposisikan diri Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya kebendaan. Mukhallafatu lil hawa qiyamuhu binafsihi. Jadi benar-benar berbeda dengan makhluknya dan tidak bisa dihukumi dengan hukum fisika, tidak bisa. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semakin hari semakin memahami Al-Quran itu, semakin menancapkan keimanan kita bahwa iman kita itu kebanyakan kepada yang gaib, sehingga jangan hanya berpikir tentang yang lahir, bahwa banyak di antara kita ini yang harusnya lebih menajamkan iman kita melalui belajar Al-Quran ini. Firman Allah dan Allah juga gaib. Karena itu, ayo mempelajari Quran tidak saja dengan ilmu lahir, penting itu ya juga, tapi juga ayo kita minta kepada Allah diberikan bimbingan di dalam mempelajari Quran supaya tepat sasaran di dalam menafsirkan dan diberi kekuatan untuk mengamalkan ilahi. Amin. Allahumma sholli wa sallim barikan. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana man tawallayta. Wa atubu ilaika. Allahumma adhana al-bala wal ghaba wa al-hasdina min al-jinni syaitan jin kufar rabbana najina wa lina uskabna. Allahumma arfa' darajatana fi dunya. ربنا من نفقت بنا من الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. آمين. اللهم افتح لنا باب السماء وانزل علينا رحمة آمين. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا آمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. آمين. Amin ya rabbal alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun Gus. Thank you, Gus. Okay.
Matur nuwun, Gus. Allahumma rahamna bil Qur'an.